Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi Fuzzy and Softset dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar matematika Fuzzy dengan dosen pengampu Profesor Admi Nazra. Kelompok 2 beranggotakan saya Rian Setiagelansa dengan nomor BP 2010432004. Saya Marzeta Indaswari dengan nomor BP 2010432005. Saya Naila Muazara dengan nomor BP 2010432009. Dan saya Nilam Samara Sabila Putri dengan nomor BP 2010432028. Kasus yang kami ambil berasal dari jurnal dengan judul Suatu Kasus Dispensable Set pada Fuzzy and Softset yang ditulis oleh Atian Nurindasari, Admi Nazra, dan Hari Pamyu. Jurnal dapat didownload melalui link yang ada pada layar. Satu pendahuluan. Konsep reduced softset mengkaji tentang suatu himpunan bagian dari parameter-parameter pada suatu softset yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang hasil keputusannya tidak berbeda dengan hasil keputusan yang melibatkan parameter-parameter lain yang disebut dengan dispensable set atau himpunan parameter yang dapat diabaikan. Termotivasi dari kajian tentang reduced softset serta sudah diperkenalkannya konsep tentang Fuzzy and Softset, maka menarik untuk dikaji bagaimana bentuk pola, grade-grade, dan nilai-nilai keanggotaan yang mungkin pada suatu Fuzzy and Softset, sedemikian sehingga terdapat suatu dispensable set pada Fuzzy and Softset tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Pada jurnal ini menggunakan definisi 2.3, misalkan U adalah himpunan dari objek-objek, E adalah himpunan dari parameter-parameter, T subset dari E, dan K sama dengan FTN adalah suatu N softset atas U. Suatu Fuzzy N softset mu, K atas U didefinisikan sebagai yang terlihat pada layar. Suatu Fuzzy and Softset dapat direpresentasikan dengan suatu tabel yang disebut dengan tabel representasi dari Fuzzy and Softset yang disajikan pada tabel 1. Dari suatu Fuzzy and Softset dikonstruksi suatu tabel, dalam hal ini disimbolkan dengan tabel P yang berukuran P kali P, di mana P adalah banyaknya objek pada himpunan U. Setiap baris dan kolom ke I dari tabel P disimbolkan dengan UI atau objek ke I dari U. Suatu entry ke K, L di tabel P yang disimbolkan dengan CKL menyatakan banyaknya parameter TJ yang grade GKJ lebih atau sama dengan grade GLJ dan nilai keanggotaan FKJ lebih atau sama dengan nilai keanggotaan FLJ untuk K dan L dari 1, 2, sampai P. Untuk setiap K, jumlah entry di baris ke K pada tabel P yang bersesuaian dengan objek UK dilambangkan dengan RK. Dapat dihitung dengan rumus RK sama dengan sigma dari CKL. Untuk setiap L, jumlah entry di kolom ke L pada tabel P yang bersesuaian dengan objek UL dilambangkan dengan TL dan dapat dihitung dengan rumus TL sama dengan sigma dari CKL. Selanjutnya, untuk setiap K didefinisikan skor dari objek UK yang dilambangkan dengan SK dan dapat dihitung dengan rumus SK sama dengan RK dikurang TK. Oke, selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan. Pada jurnal ini, kasus yang diangkatkan yaitu salah satu SMA negeri di Kota Padang sedang menyeleksi siswa-siswa kelas 10 untuk dapat mengikuti program pertukaran pelajar. Ada beberapa tahapan seleksi untuk bisa lolos mengikuti program pertukaran pelajar ini. Misalkan,
U sama dengan himpunan U1, U2, U3, dan U4 adalah himpunan dari objek-objek berupa 4 orang siswa kelas 10 yang akan diseleksi. Dan A sama dengan himpunan A1, A2, A3, dan A4 adalah himpunan dari atribut-atribut yang menyatakan jenis-jenis ujian, di mana A1, A2, A3, dan A4 berturut-turut menyatakan pengetahuan tentang geografi dunia, pengetahuan tentang ekonomi dunia, pengetahuan tentang dunia olahraga, dan tes psikotes. Pada tahapan pertama, setiap siswa diberikan sebuah soal pilihan berganda yang terdiri dari 25 pertanyaan untuk masing-masing jenis ujian. Setelah menyelesaikan tahapan pertama, setiap siswa diberi penilaian berupa peringkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berdasarkan berapa banyak jawaban yang benar dari masing-masing jenis ujian dengan ketentuan berikut ini. Peringkat 0 untuk tidak ada jawaban yang benar, peringkat 1 untuk 1-5 jawaban yang benar, peringkat 2 untuk 6-8 jawaban yang benar, peringkat 3 untuk 9-12 jawaban yang benar, peringkat 4 untuk 13-16 jawaban yang benar, peringkat 5 untuk 17-20 jawaban yang benar, dan peringkat 6 untuk 21-25 jawaban yang benar. Tahapan selanjutnya adalah esai. Pada tahapan ini, setiap siswa diberikan satu pertanyaan untuk masing-masing jenis ujian. Kemudian, panitia seleksi akan memberikan penilaian terkait esai tersebut yang dinyatakan sebagai suatu bilangan real dalam interval tertutup 0-1, yang menyatakan tingkat kesempurnaan dari esai yang ditulis oleh siswa-siswa. Nilai-nilai ini merupakan nilai keanggotaan dari objek atau siswa yang terkait. Setelah proses penilaian dilakukan oleh seorang ahli yang merupakan seorang pengambil keputusan, misalkan diperoleh data yang dapat dinyatakan dalam tabel 2 sebagai suatu fuzzy 7 subset berikut ini. Tabel 2 menyatakan fuzzy 7 subset untuk kasus sebelumnya. Perhatikan pasangan peringkat dan nilai keanggotaan pada masing-masing sel atau entry yang ada di kolom A1 dan A2. Jika diurutkan peringkat dan nilai keanggotaan pada masing-masing kolom ini dari yang terkecil sampai terbesar dengan label 1, 2, 3, dan 4, maka akan didapatkan urutan pada kolom A1 yang terkait dengan objek U1, U2, U3, dan U4 adalah 3, 2, 1, dan 4. Dan untuk kolom A2 didapatkan urutan yaitu 2, 3, 4, dan 1. Jika dijumlahkan nomor urutan pada kolom A1 dan urutan pada kolom A2 untuk masing-masing baris ke I untuk setiap UI, diperoleh masing-masingnya adalah 5. Selanjutnya, diperoleh tabel perbandingan dan tabel skor dari tabel 2 seperti yang disajikan pada tabel 3 dan tabel 4 berturut-turut. Tabel 3 merupakan tabel perbandingan dari fuzzy 7 subset sebelumnya. Dan tabel 4 merupakan tabel skor dari fuzzy N7 subset, di mana pada skor akhir U1 nilainya sama dengan U3 yaitu 2, yang mana nilai ini lebih besar dari U2 yang sama dengan U4 yang nilainya sama dengan min 2. Mengacu kepada fuzzy N subset pada tabel 2, fuzzy N subset yang baru gamma, L merupakan F A kurang T, 7, di mana T adalah himpunan A1, A2 seperti yang disajikan pada tabel 5 berikut. Tabel 5 merupakan tabel representasi dari fuzzy N subset gamma, L. Setelah itu, ditentukan lagi tabel P atau tabel perbandingan dari tabel skor dari gamma, L seperti yang disajikan pada tabel 6 dan tabel 7 berturut-turut berikut. Pada tabel 6, diperoleh tabel P dari fuzzy N subset gamma, L seperti yang dilihat pada layar. Tabel 7 merupakan tabel skor dari fuzzy N subset gamma, L, di mana skor akhir dari U1 dan U3 sama dengan 2, lebih besar daripada skor akhir U2 dan U4. Dengan demikian, dari tabel 4 dan tabel 7 diperoleh bahwa skor-skor dari UI pada fuzzy N subset mu, K sama dengan skor-skor dari fuzzy N subset gamma, L. Dengan artian bahwa hasil keputusan dari kedua fuzzy N subset tersebut adalah sama. Jadi, T merupakan suatu dispensable set.
Berdasarkan kasus ini, akan dapat diidentifikasi kapan adanya suatu dispensable set dalam suatu fuzzy and soft set. Salah satu pola di mana suatu pasang atribut atau parameter A, B adalah suatu dispensable set adalah bila mana jumlah label urutan dari pasangan peringkat dan nilai keanggotaan dari kedua atribut tersebut pada setiap objeknya memiliki jumlah yang sama. Misalkan, LIA adalah label urutan dari suatu peringkat dan nilai keanggotaan dari objek KI yang terkait dengan atribut A. Hal sama didefinisikan juga LIB yang merupakan label urutan dari suatu peringkat dan nilai keanggotaan dari objek KI yang terkait dengan atribut B. Bila untuk setiap objek KI, LIA ditambah dengan LIB sama dengan N untuk suatu N bilangan asli, maka atribut A dan B tersebut adalah suatu dispensable set. Dan jika terdapat pasangan-pasangan parameter yang memenuhi kondisi seperti di atas, maka semua parameter tersebut merupakan dispensable set. Terakhir, kesimpulan. Dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam rangka memilih objek yang terbaik untuk suatu kasus yang dapat direpresentasikan sebagai suatu fuzzy maka dapat digunakan suatu ukuran yang disebut dengan skor dari objek tersebut. Pada suatu fuzzy and soft set untuk sepasang parameter A, B dari sekian parameter yang ada, dimungkinkan terdapatnya pola urutan dari peringkat dan nilai keanggotaan dari objek-objek pada masing-masing parameter A dan B sedemikian sehingga apabila dihitung skor dari setiap objek tersebut, baik dengan mempertimbangkan parameter A dan B atau tidak, akan memberikan kesimpulan yang sama. Parameter-parameter sebagaimana halnya parameter A dan B ini disebut dispensable set. Jadi dapat kita simpulkan juga untuk memperoleh dispensable set ini kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu suatu fuzzy and soft setnya. Setelah itu kita hitung objek terbaik, kemudian kita beri label kepada setiap parameter. Apabila terdapat dua parameter yang labelnya dijumlahkan dan menghasilkan hasil yang sama, maka parameter tersebut dapat dihapuskan. Kemudian kita cari lagi nilai skor untuk and soft set baru yang sudah dihapuskan parameternya. Setelah itu apabila memiliki hasil yang sama, maka dapat disimpulkan parameter yang kita hapuskan tadi merupakan suatu dispensable set. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.